أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على
حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat yang banyak tadi, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita pada siang hari ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan mutu serta kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sejak tadi pagi sampai siang ini, bahkan sampai seterusnya, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Karena rahmat itulah seekor singa yang buas tidak akan pernah memangsa anaknya. Karena rahmat itulah seekor burung gagak tidak akan pernah memakan telurnya. Karena rahmat itulah seekor gajah tidak akan pernah mau untuk menginjak anak bayinya yang baru lahir. Sebab apa? Sebab karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya. Kata Rasul, la yudkhila ahadakum, tidak akan masuk surga seorang di antara kalian amalu, disebabkan hanya karena amalnya. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Nabi kita menjawab, wala ana, ya begitu juga denganku.
kata Rasul, aku juga tidak akan masuk surga disebabkan karena amalku, illa birahmatin minallah, kecuali disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal kalau tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya? Memang yang menyebabkan masuk surga itu semata adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa rahmat Allah bisa datang, rahmat Allah dapat diundang dengan cara melakukan amal perbuatan yang diridhoi, yang disukai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau masuk surga, cari rahmat Allah. Caranya perbanyak amal perbuatan yang bisa mengundang turunnya, yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja amal perbuatan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa amal perbuatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama, amal yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita merasa senang, kita merasa bahagia ketika kita telah melakukan suatu kebaikan. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang senang berbuat baik, berbuat kebaikan, sekecil apapun perbuatan baik tersebut. Ketika kita melihat paku di tengah jalan, yang mana paku tersebut dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, lalu kita singkirkan paku tersebut, orang mungkin tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Orang mungkin tidak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Kalau kita tulus, kalau kita ikhlas melakukannya, maka turun rahmat Allah kepada kita. Rasulullah SAW suatu ketika bercerita tentang seorang pelacur, yang mana pelacur tentunya melakukan perbuatan yang nista setiap harinya, setiap malamnya. Lalu satu ketika dia melihat ada seekor anjing yang sangat kehausan di padang pasir. Melihat itu, si pelacur tersebut merasa kasihan kepada anjing yang sangat kehausan itu. Lalu si pelacur turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya untuk diminumkan kepada anjing tersebut. Karena itulah, karena kasih sayang itulah, karena rasa kasihan kepada anjing itulah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa si pelacur tersebut. Dengan sebab apa? Tentunya dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sering-seringlah berbuat kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, niscaya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah kepada kita, yaitu apabila kita menjadi orang yang sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tetapkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah tidak akan menguji kita kecuali dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sangka ujian ini begitu berat, tapi percayalah bahwa itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Kita hanya diminta untuk bersabar terhadap ujian yang Allah berikan. Jika kita mampu bersabar, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, amalan yang bisa mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita rajin mendengar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'al Qur'an, kata Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Terangilah rumah kalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita hiasi rumah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hal itu dapat mengundang dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurar. Fa ya ibadallah, ittaqullah ta'ala min sima'il wa fudulil khabar, وانتهوا عما نهاكم عنه وما زجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.